Kita ingin menyuarakan Bang Edi Mulyadi. Bang Edi Mulyadi mengucapkan kata-kata salah satu adalah tempat jin buang anak. Itu adalah pepatah, ungkapan, ibarat. Tapi itu menjadi suatu fenomenal karena apa? Ada orang-orang yang merasa tersakiti di sana. Padahal ucapan-ucapan itu sudah biasa kita lakukan. Ayo, hanya kata-kata yang keliru. Kalau orangnya sudah minta maaf, ayolah kita buka hati. Karena maaf adalah yang terbaik. Dan memohon maaf juga terbaik. Saling memaafkan itu lebih baik lagi. Kalau yang bersangkutan hari Senin tidak datang, maka penyidik akan menjemput dan akan membawa ke Bareskrim untuk dilakukan pemeriksaan. Saya sedang bersama Kak Asang dari Dewan Kebudayaan Dayak sama Kak Bambang, Ketua Fordayak, Forum Pemuda Dayak. Semua orang Dayak ini terluka terhadap pernyataan si Edi. Nah, untuk Edi, jangan kabur. Anda pun akan tidak selamat kalau tidak mematuhi hukum adat kami. Lebih aman buat dia untuk datang hadir ya betul, daripada dia menghindar. Jadi yang paling ditakut itu ketika dia kabur, maka orang Dayak akan menggunakan kekuatan lain untuk menghancurkan dia baik moral maupun fisik. Kalau memang kenyataannya bahwa yang bersangkutan selalu tidak datang, kita yang membantu untuk mendatangkan Edi Mulyadi. Terhadap Bung Edi Mulyadi, wartawan senior muslim ini ditersangkakan, ditangkap agar mereka bungkam seperti sekarang ini, bahwa beliau menyatakan ingin semata-mata menyampaikan kebaikan untuk negeri ini. Ketidakadilan hukum bagi Edi Mulyadi dan kami semuanya rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin ujaran yang hanya mengatakan jin buang anak ditafsirkan syarat dan langsung diproses, dipanggil oleh kepolisian. Kriminalisasi yang terjadi pada Bang Edi Mulyadi tidak bisa dibenarkan secara hukum. Jangan hanya melihat ujaran-ujaran yang nggak penting tentang jin buang anak dan sebagainya, dikaitkan lagi dengan macan jadi kucing. Gak nyambung. Bahwa kami sangat menginginkan bagaimana Pak Edi ini secepatnya ditangkap, karena apabila tidak, maka gelombang-gelombang rakyat, gelombang-gelombang anak muda dari Kalimantan akan bermunculan. Bapak Edi Mulyadi mencoreng NKRI sama aja mencoreng NKRI semua, bukan hanya suku kami. Apalagi dibilang Borneo, sampai ke Sarawak dan Malaysia juga Borneo. Kami sama Dayak dengan mereka. Kami ini memang orang kampung, tapi kami dalam berbicara tidak kampungan, seperti yang disampaikan oleh saudara Edi Mulyadi CS itu. Siap perangkat menyeret yang bersangkutan untuk menghadirkan di depan sidang adat, harus diselesaikan di sidang adat. Kalau sampai tidak di adat, maka para tokoh adat dan warga masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, mereka tidak terima. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami. Kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin. Kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat. Tunggu. Kalau dia tidak tahan, maka kami akan eksekusi dan bawa dia ke Kalimantan untuk sidang adat, Pak. Baik, saya mendukung kasus Edi Mulyadi ini diselesaikan secara hukum adat dan budaya. Yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, saya merasa terhina, merasa sangat terhina, karena dia menganalogikan ya Kalimantan itu sebagai daerah tempat jin buang anak, tempat yang sangat terpencil, hantu belau genderuwo yang ada di sana. Hei Bung, Kalimantan itu ya sejarahnya bisa dirunut sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala gondoruo, ya kuntilanak dan monyet yang hanya layak ditinggalin monyet? Jadi jangan dikira hanya bilang maaf deh, it's okay, lalu cari pembenaran. Maksud gua kan begini, nenek lo itu maksud lo, jangan paksa gua ke dalam alam pikiranmu. Ibu kota itu akan diisi oleh siapa? Gitu ya. Siapa yang mau beli? Apakah gondoruo atau kuntilanak, tempat jin buang anak, itu maksudnya adalah kira-kira begitu. Sehingga saya berpendapat hanya monyet yang pindah ke situ. Kata-kata hanya monyet itu ditujukan kepada orang-orang yang pindah ke Kalimantan. Nggak hilaf, salah, saya mohon maaf. Pertama, saya akan menjelaskan di pasal 112 KUHP. Orang yang dipanggil
oleh penyidik itu wajib datang. Dan bila tidak datang, maka penyidik akan melayangkan panggilan kedua dengan disertai surat perintah membawa. Ini amanah dari pasal 112 ayat 2 di KUHP. Ya. Kemudian ketika alasan yang disampaikan tersebut harus 3 hari, itu acuannya adalah pasal 227 ya. Di mana pasal 227 itu adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, tentu proses ini adalah proses penyidikan. Penyidik melakukan pemeriksaan, kemudian menyebut alasan yang jelas pemanggilannya, kemudian berwenang untuk melakukan pemanggilan, baik tersangka maupun saksi. Ya, dan dalam panggilan tersebut memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Jadi tidak disebutkan dalam pemanggilan itu berapa hari, tapi di situ tenggang waktu yang wajar. Baik. Kalau kita memperhatikan panggilannya di kota yang jauh, membutuhkan waktu 2 hari, tentu kita akan memperhatikan waktu tersebut. Kita telah melayangkan surat panggilan. Surat panggilan telah diterima oleh keluarganya, oleh istrinya. Surat panggilan tersebut untuk dipanggil hari Senin tanggal 31 Januari 2002 jam 10. Tentu kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Kita hadir dulu, kita lakukan pemeriksaan, dan nanti yang jelas, yang prinsip adalah Polri melaksanakan penyidikan ini secara objektif, transparansi, dan profesional. Penyidikan ini secara profesional, secara objektif. Dan kita tidak berpendapat sendiri, tentu kita melakukan pemeriksaan dengan melibatkan saksi-saksi. Sampai saat ini sudah 43 saksi yang kita periksa. Dari 43 saksi itu ada 35 saksi dan 8 saksi ahli. Ahli tersebut ahli pidana, ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli-ahli lainnya yang kita butuhkan ya. Jadi sekali lagi kita lakukan penyidikan ini secara profesional. Kalau yang bersangkutan hari Senin tidak datang, maka penyidik akan menjemput dan akan membawa ke Bareskrim untuk dilakukan pemeriksaan. Kita lihat, kita juga mau lihat dalam beberapa waktu ke depan, karena sampai saat sekarang kita konsolidasi. Kalau memang kenyataannya bahwa yang bersangkutan selalu tidak datang, kita yang membantu untuk mendatangkan Edi Mulyadi. Yang paling pertama adalah kita minta segera ini ditanganin sebagaimana hukum positif. Artinya penanganan sebagaimana kebijakan yang ada di Jalan Polri. Mereka pasti lebih tahu daripada kita. Gitu. Kita hanya memberikan satu laporan dengan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita menjadi keberatan. Ya, karena ini disusun juga oleh tim advokasi dan tim hukum yang ada di Perusahaan Dayak Kalimantan Timur. Mereka telah susun itu dengan baik. Itu yang